Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikorodarmo, Jong Sumatrananbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatrananbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semuanya yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Tabrani sangat benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih pada para hadirin. Tujuannya diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua bisa terlaksana. Tapi tentunya, tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa. Bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun, di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju, Bu, untuk bait pertama dan bait kedua.
Tapi dalam pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Yaitu berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya setuju dengan Muhammad Tabrani untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu, keputusan telah disepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJB. Walaupun rumusan masih belum diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jogjakarta mengucapkan terima kasih kepada para hadirin Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka! 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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugando Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat itu, suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut. Sugando Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara yang disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan, saya Ketua PPPI Sugando Joyo Puspito. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Para hadirin dari berbagai perwakilan, yaitu Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Ambon, dan lain-lain, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Perwakilan dari pemuda kaum Betawi juga setuju. Nah, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan kesatuan ini. Wakil Ketua dan juga perwakilan dari Jong Java, saya juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Islam Mittenbon juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Batak setuju. Dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan lepas dari belenggu penjajah. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk kemudahan negeri ini. Kami dari para pemuda Indonesia juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Celebes setuju. Kami perwakilan dari pemuda kaum Betawi juga setuju. Selama pembacaan pidato dari Sugando Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda, yang nantinya merupakan hasil keputusan rapat yang akan dibacakan oleh Sugando Joyo Puspito. Kemudian, sebelum pembacaan pidato dari Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Wage Rudolf Supratman, beliau menciptakan lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Saya ingin memperkenalkan sebuah karya
Hadirin dimohon berdiri. Mohon duduk kembali. Baiklah, hasil dari keputusan kerapatan kali ini memutuskan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskan hasil kesepakatan ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia bertemu seperti apa yang saya bicarakan dan selalu memakai keyakinan atas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Mohyamin. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda II, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Kongres Pemuda kedua ini, maka kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin mohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua, hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Batak Bon, Jong Islameten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan Pemuda Kaum Betawi melebur menjadi satu dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut mengikat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang tertindas pada masa itu. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita tercerai-berai atau entah seperti apa negara ini, sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sanubari masing-masing.